ya mengucap takbiratul ihram itu harus dengan lafaz jalalah, lafaz Allah, ya harus dengan lafaz Allah. Nama-nama Allah kan ada banyak, ada 99 asmaul yang kita tahu begitu ya. Kemudian kita ganti pakai Ar-Rahman atau Al-Malik, boleh nggak? Al-Malikul Akbar? Nggak boleh, harus dengan lafaz jalalah, lafaz Allahu Akbar. Wabilati akbar, syarat yang keempat harus dengan lafaz akbar gitu. Jadi Allahu Akbar ya, harusnya begitu. Nah ya, jadi apa namanya, kemudian kan akbar ini arti apa? Besar. Wa tartibu bainal lafdzaini, nah harus tertib ya, maksudnya berurutan di antara dua lafaz, harus berurutan ya, berarti apa namanya, harus berurutan. Lafaz apa dulu? Lafaz jalalah dulu baru lafaz akbar ya. Berarti kita mengucapnya harus apa? Allah dulu, Allah baru akbar. Nggak boleh dibalik, akbar Allah, nggak boleh dibalik. Yang keenam, wa alla yahudda hamzatul jalalati. Nah, enggak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Ya, jadi kan ya dari lafaz Allah kan apa namanya? Ada alif tuh. Tulisannya ya Allah. Ya. Ada alif. Ada alif depan itu. Allah. Nah, alifnya itu nggak berpanjang, memang nggak panjang. Memang dalam bahasa Arab nggak panjang, kayak gitu. Ya kita selawatan juga begitu, selawatan. Allah, jangan itu jangan. Benar itu lamnya yang panjang, ya bukan alifnya. Ya, baik dalam selawat dan juga dalam apa? Lafaz jalalah, takbiratul ihram. Yang ketujuh, wa ada mumajid ba'i akbar. Ya, nggak boleh ya madibai akbar, nggak boleh memanjangkan ba ya, nggak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Allah, alif itu bener, alifnya pendek, alifnya udah bener pendek, baknya panjang nih. Allah Akbar. Nah, nggak boleh. Yang bener gimana? Allahu Akbar. Nah, kemudian lagi yang ke-8, wa alla yazida wawan sakinatan. Mutaharrikatan bainal kalimatain. Ya. Nah, enggak boleh menambah ya, bagi orang sholat tidak boleh menambahkan huruf waw ya, waw yang berbaris sukun, waw yang berbaris sukun ya, atau wawnya itu berupa waw yang berbaris sukun atau berharokat ya, wawnya itu. Jadi nggak boleh menambahkan huruf waw ya, huruf waw baik itu berbaris sukun atau berharokat. Di mana menambahin waw? Di antara dua kalimat ya, di antara kalimat Allah sama akbar. Yang ke-9, wa anta yazida wawan qabla jalalah. Nah, tadi kan di antara dua kalimat dan di antara kalimat Allah sama akbar tidak boleh menambahkan huruf waw. Nah, ini sekarang tidak boleh menambahkan huruf waw juga. Di mana tapi? Di lafaz apa namanya? Sebelum lafaz jalalah. Jadi sebelum lafaz Allah ada huruf waw. Begitu. Wallahu Akbar. Begitu. Wallahu Akbar. Begitu. Enggak boleh. Yang ke-10, wa anna yaqifa baina kalimatayil takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ya. Ya. Enggak boleh, yang ke-10 itu enggak boleh berhenti
di antara dua kalimat takbir. Berhentinya gimana? Berhenti yang panjang, ya, gitu, ya, nggak boleh berhenti panjang, begitu, ya. Nah, pusing, Allah, diam dulu, nafas, begitu. Bar, akbar, nggak boleh, nggak boleh. Juga nggak boleh berhenti, ya. Berhenti pendek. Tadi kan berhentinya panjang, ya. Yang kedua kalau berhenti nggak boleh ada jeda berhenti yang panjang. Sekarang juga nggak boleh berhentinya pendek. Tapi dengan catatan, ya, yang subuh maka takbir, ya. Tapi dengan syarat kalau misalkan dia berhentinya pendek, ya, dengan niat apa? Niat memotong takbir, begitu, ya. Dia kalau misalkan dia Allah bentar, tapi dia niat nih pengen memotong takbir, maka nggak boleh, ya, nggak sah, nggak sah. Itu kalau pendek. Tapi kalau panjang gimana? Kalau panjang berhentinya Allah, dia berhenti panjang. Nah, kalau berhentinya panjang, baik itu dia niat memotong takbir atau tidak, tetap batal. Yang ke-11, wa an-yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ini termasuk ini, ya, takbiratul ihram termasuk rukun qauliyah. Rukun qauliyah dalam salat. Rukun salat itu kan ada fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Nah, qauliyah ini, ya, di antara ini takbiratul ihram. Nah, syaratnya harus apa? Dia ke-11, an-yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hendaknya ini harus mendengarkan pada dirinya sendiri apa? Semua hurufnya. Jadi jangan disuruh begitu. Ya, rukun qauliyah harus begitu. Rukun qauliyah, ya, harus apa namanya mendengarkan kepada dirinya sendiri. Nggak boleh di dalam hati, misalkan begini. Jangan begitu. Ya, ya, apa namanya, mulut doang mau gerak tapi suara kagak. Nah, itu nggak sah begitu. Harus apa? Harus kedengeran. Minimal itu kedengeran pada diri sendiri. Yang ke-13, wa dukhulul waqti fil muwaqqati. Ya, hendaknya ini takbiratul ihram ini harus masuk waktu sholat. Kita mau sholat isya, ya, sholat isya belum masuk waktu isya. Takbiratul ihram sekarang sah apa enggak? Tidak sah. Wa iqamuha, kemudian selanjutnya itu ke-14, hendaknya itu takbiratul ihram itu halal istiqbali, ya, harus menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Begitu. Ya, itu tuh makanya sholat syiddatul khauf. Ya, jadi sholat dalam kendaraan. Gitu, alat dabah, ya, hewan tunggangan, dabah. Begitu. Ya, dalam kendaraan juga sama. Nah, itu ada tentu apa namanya, kita sholat sunnah boleh dalam kendaraan tunggangan begitu. Nah, di antaranya ini, ya, syaratnya ini takbiratul ihram harus masuk harus menghadap kiblat. Gitu, ya. Jadi gini, jadi ada sholat yang boleh nggak menghadap kiblat, kayak begitu. Yang pertama syiddatul khauf, ketika lagi peperangan. Yang kedua ketika lagi berkendara, tapi berkendaranya hanya untuk sholat sunnah. Boleh nggak menghadap kiblat. Tapi kalau dalam kendaraan ini takbiratul ihramnya syaratnya harus menghadap kiblat. Ketika takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat. Begitu. Ya, sisanya boleh nggak menghadap kiblat. Ya, sisanya kalau sholat sunnah dalam kendaraan. Itu yang ke-14. Yang ke-15, wa la yukhilla bi harfin min hurufiha. Ya, nggak boleh
nggak boleh ada yang kurang hurufnya, nggak boleh ada yang kurang. Alif ya, Allahu Akbar ya, harus jelas. Nah, kemudian syarat yang terakhir daripada takbiratul ihram wa takhiru takbiratul makmumi an takbiratul imami, mengakhirkan takbiratul makmum dari takbiratul imam. Jadi makmum ini ya nggak boleh larang, nggak boleh mendahului imam takbiratul ihramnya. Walau qaranahu fi juz'in min halam tasih al-qudwatu wa la tanabi sholat wa in sabaqahu ay sabaqal maqmum ya imama bi kamil takbir ila sholat mufarrad. Jadi kalau misalkan dia ngebarengi imam takbiratul ihramnya, imam baru takbiratul ihram, ini juga ikut takbiratul ihram bareng sama imam. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, cuman tidak dapat pahala jamaah, tidak dihukumi berjamaah. Jadi sholatnya jangan sholat sendiri, tapi sah sholatnya begitu. Sholatun wala bi sholat. Tanya nggak kira-kira masalah ini takbiratul ihram? Ya kalau misalkan saya juga pernah dengar ya takbir bangun dari sujud itu nggak boleh putus itu. Oh, ini takbiratul ihram ini ya, itu orang lagi ya. Nah, takbiratul ihram itu kapan takbiratul ihram? Kapan? Ketika permulaan sholat. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Kalau yang pindah-pindah ada takbir itu bukan takbiratul ihram, namanya takbir intiqal. Nah, takbir intiqal. Takbir intiqal itu sunnah hukumnya. Kita enggak ngucapin takbir aja enggak apa-apa. Misalkan kita mau rukuk, kita enggak ada takbir, diam aja gitu enggak apa-apa karena sunnah. Nah, kalau takbiratul ihram ini hukumnya wajib dia harus tadi memenuhi syarat tadi nih yang 16 tadi. Kalau salah satu dari 16 ini enggak ada, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya berarti tidak sah sholatnya. Kira-kira bisa ini ya. Jadi takbiratul ihram itu sunnah hukumnya. Kita nggak ucapin, nggak lafaz takbiratul ihram nggak apa-apa. Begitu karena hukumnya sunnah. Begitu. Ya, jadi maksudnya, artinya tidak berlaku pada takbiratul ihram syarat ini. Jadi ya syarat-syarat ini berlaku hanya kepada takbiratul ihram. Paham ya? Sederhana kira-kira ya. Paham ya? Nah, ya ketika takbir kalau madzhab Syafi'i ini madzhab Syafi'i ya. Jadi ini jari apa namanya, jari tengah ini sejajar sama apa kuping atas kuping ini dalam kuping begini ya, jempol sama bawahnya kayak gini ya. Terus yang ini bagian belakangnya sejajar sama apa? Sejajar sama pundak Allah, jadi gini. Jadi nggak begini gitu. Nah, kalau madzhab Syafi'i begitu. Tapi kalau misalkan ada yang kayak begini ya nggak apa-apa begitu. Kalau madzhab Syafi'i sunnahnya kayak gini. Jadi ada 3 nih. Jadi madzhab Syafi'i itu menggabungkan 3 hadis. Ya, Imam Syafi'i menggabungkan 3 hadis begitu. Jadi patokannya yang di tengah sejajar dengan atas apa namanya? Atas daun kuping, jempol sejajar dengan bawah ya, bagian bawah ya, daun kuping gitu. Nah ini kemudian sejajar dengan pundak begitu. Begini, nah begitu ya, begini. Ini sejajar, ini, gitu, paham ya? Begini, jadi jangan begini banget, begini ya. Ya kalau misalkan ada yang begitu ya nggak apa-apa. Yang wajib tadi nih, lafaznya ngucapin takbiratul ihramnya yang wajibnya. Jadi ketika ada orang yang positif masalahnya karena sunnah itu, paham ya? Begitu. Atau mungkin ada orang dia mau sekalian senam itu olahraga, ya kan? Nggak apa?
nggak apa-apa. Begitu. Kalau kita dalam madzhab Syafi'i, jangan lagi. Oh ya, kalau muter itu saya belum. Iya. Kalau muter sampai sekarang saya juga belum nemu ya, masih dalil lagi gitu. Saya apa namanya? Belum nanya juga sama yang apa namanya, sama yang kayak begitu soalnya gitu. Ya. Soalnya kalau lama kita belajar di buku itu nggak disebut itu kayak begitu ya. Ya ada tujuan tersendiri apa begitu ya? Supaya saya pernah nanya saya lupa. Begitu. Apa tujuannya begitu? Variasi. Iya ada. Nah, begitu. Coba saya nggak tahu itu ya. Kalau selama yang saya belajar dari kitab-kitab saya juga belum nemu adanya yang mengharuskan ketika tabaratul ihram itu harus begitu. Nggak ada gitu. Selama kita belajar, selama kita juga kita pikir belum pernah dengar dari guru juga belum pernah nemu di kitab ya masalah kayak gitu tuh. Begitu terus gitu. Ya. Nah, iya. Iya, begitu. Nah, cuma juga hati-hati juga kalau jadi minat talaku bermain-main dalam sholat, siapa tahu. Oke, udah, ya. Tangannya ada yang begini, ada yang begini. Nah, kan tadi kan saya bilang, ya begini, jadi gini. Iya, di atas. Ya, kan tadi kan saya bilang surah ini. Masalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya. Itu hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah, jadi orang mau kayak gimana pun nggak usah dipermasalahin, tidak apa-apa. Kalau kita dalam madzhab Syafi'i, sunnahnya kayak tadi itu yang saya kasih tahu. Jadi kalau misalkan ada orang yang begini ya nggak apa-apa kan, kita salahin dan kita omelin karena itu hukumnya sunnah. Nah, ada pun duduk tahiyat akhir, ya duduk tahiyat akhir itu kan namanya tawarruk. Ya, awal kayak begini. Gitu. Terus, ya permasalahannya gimana? Permasalahannya kalau sholat subuh kan cuma 2 rakaat. Sedangkan kalau sholat subuh biasa 2 rakaat itu dudukan tahiyat gimana? Tahiyat awal, duduk tiros. Nah, kayak begitu. Nah, kemudian ya kalau misalkan kita ngelihat ya baik dalam sholat subuh atau tahiyat akhir, ya tahiyat sholat subuh atau apa dalam sholat subuh atau sholat yang lain, tahiyat akhir. Kalau misalkan melihat orang duduknya bukan duduk tawarruk kayak begini, duduknya duduk tiros, itu tidak apa-apa karena sunnahnya duduknya duduk tawarruk. Paham ya? Kayak begini sunnah doang, sunnah gak wajib. Sunnah. Kalau misalkan orang duduk begini ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Subuh gitu kan. Kalau subuh kan gak ada ini. Gak ada daya tawar ada dia. Subuh. Itu mungkin dia karena nggak ada daya tawarnya dia mau sholat sholatnya tahiyatnya kayak begini duduknya tidak apa-apa hukumnya sunnah begitu ya begitu. Jadi apa namanya mau tawarruk boleh, mau iftiras boleh kayak begitu ya, paham ya? Ke aku juga kira-kira itu nggak boleh. Jadi untuk duduknya itu sunnah. Hah? Ya kalau ika yang makro ya, yang kagak ada orang nggak ada yang lakuin, tapi jangan coba-coba ketemu kedekatan kasus sekarang tadi di video viral gitu. Ya, jadi bisa apa namanya bisa dibangun nggak? Ya, jadi bisa dibangun nggak kira-kira? Begini nih, pertama, dia niatnya bermain-main dalam sholat, batal sholat. Cuman kita kan nggak tahu ya, ada yang begitu, cuman kita nggak tahu dia bermain-main atau enggak kan begitu. Ya kan itu masalah itu, ya masalah hati. Cuman kalau dia niat dan bermain-main, dia pas bangun tuh bermain-main gitu, dalam sholat nggak ada. Mengisahkan itu. Tapi orang biasanya sholat Jumat di bensin. Biasanya dia nggak sholat sunat lagi, Jumatan dalam sholat yang luar dan sholat. Orangnya jadi Nggak apa-apa. Ketika bangun kan enggak yang itu. Oh, enggak kalau bangun nggak apa-apa.
kalau sujud baru. Iya, apa-apa. Apa-apa. Enggak itu sujud. Kata sujud. Enggak kalau ketika bangun masih enggak ini. Begitu ketika bangun dari sujud mau bangun berdiri itu dia begini nggak apa-apa. Cuma kalau dia niatnya bermain-main itu batal sholatnya. Nah kita yang udah tahu jangan kayak gitu dah. Kan banyak kadang orang pukul begini bunyi ya begitu ya kan ya. Variasi dari Jadi gini, batal sholat sebetulnya ya yang apa dah sebentar. Jadi gini, di antara yang nggak batal sholat, ya, yang kan gerak 3 kali berturut-turut, gerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, ya kan? Kalau dalam sholat kita gerak 3 kali berturut-turut batal sholat. Nah, ada beberapa anggota kalau lebih dari 3 kali geraknya dalam sholat itu tidak batal. Di antaranya apa? Jari. Begitu. Makanya kita harus begini tuh 2, 3, 4, 5, 6 agak batal. Begitu juga nih. Yang penting ini jangan gerak. Begitu. Nah juga jangan coba-coba dia yang begini main-main juga batal sholat. Begitu. Paham ya? Soalnya kan nih kita samping kita begini, kita ngikut. Kita ngikut. Yes, banget nih. Kita keliling kesempat nih begini. Begini. Ini batal tuh. Belajarnya sama guru ya? Hah? Ada gurunya? Apa? Ada yang ngajarin gitu? Nggak tahu ya. Biar apa? Gurunya Heru. Ada orang udah rokaatan pertama baru dua gitu. Kita telat gitu. Jadi itu kan cuma 2 rakaat. Terus? Itu kita mundur apa nggak sama misalkan kita berdua orang gitu. Kita mundur nggak ngikut makmum yang sampingnya? Oh, misalnya berjamaahnya 2 orang. Bukan, kita misalnya datang telat kan, cuma dapat tahiyat apa gitu. Kita berdua. Kebetulan kita 2 orang itu kita mundur nggak sholatnya untuk diri gitu. Nggak usah. Nggak usah. Mundur gimana? Kecuali misalnya gini, kita sholat berdua dulu nih, kan bos. Rame-rame, cuma kita Nah, ya, enggak usah. Mundur ngapain dulu? Jadi kita ngikut sama Pak ini, kita datang berdua datang telat gitu. Kita untuk ngelakuin yang 4 rakaat, kita mundur sama Pak ini nggak? Nggak usah. Ya langsung aja sempurnain kayak biasa. Iya. Di tempatnya. Kecuali kalau sholatnya berdua doang. Jadi kalau kita sholat berdua berjamaah, ya 2 berjamaah. Coba sini, jadi model sini. Nah, bukan nih. Jadi model sini. Kalau udah pahala, jadi model sini. Kan bukan sini kan. Jadi model pahala. Makanya jangan telat lu. Iya, nih, kan? Ya, kalau tadi nggak usah pindah. Kalau kayak tadi nggak usah pindah, paham ya? Ini kalau misalnya kita jamaahnya dari awal berdua, kan sunahnya begini nih. Imam jangan makmum jangan jauh-jauh dari imam sebelah kanan. Datang lagi 1, tepat dia mundur yang sama. Jangan di sini, jangan di sini. Paham ya? Baru tuh mundur tuh. Tadi mau Apa? kita ketemu nih tempatnya ketiga itu. Enggak, kalau misalkan kita misalnya gini, nih sholat nih, ini udah berlangsung sholat nih, ini udah 1 rakaat lah, ini rakaat yang kedua sekarang. Nah kita datang, tepat nih tepat. Dia maksud apa biar dia mundur, kita di sini dirinya, biar sama sejajar. Sudah selesai maksudnya bagi ikutin gitu. Saya gini Pak, jadi misalnya udah sholat, bareng awal gitu. Iya. Terus kita mau melanjutkan yang ketiga. Terakhir mundur kayak yang Nggak usah, kalau itu kita jamaah bareng-bareng kayak biasa nggak usah. Ini nggak maksudnya. Ya kalau kan tadi kan saya udah jawab itu, kalau itu nggak usah mundur. Yang mundur nih kayak gini, yang mundur nih kayak gini, paham ya? Yang mundur. Saya contoh kayak begini, maksud ini yang mundur ini kayak begini. Kalau yang tadi nggak usah mundur. Ya. sendiri ya. Ya, tetap aja kan maju sendiri kayak biasa, kayak sholat ini sempurnain.
bareng, ngobrol bareng. Nah kalau yang mundur itu yang kayak tadi tuh. Kalau kita mundur itu sering. Ya kalau misalkan ini di sampingnya jangan, kita jadi potong begitu. Nah kalau misalkan kayak gitu mau nggak potong, dorong gimana? Biar apa? Biar jaga. Suara yang kencang. Kalau yang tahu cuma kan tadi itu sudut. Kayak begitu. Kan banyak orang datang begitu tiba di kiri, jadi bolong tengah. Kayak begitu. Nah kalau kita yang tahu, kalau kayak gitu imam-imam yang samping nggak tahu, nggak paham, nggak belajar misalkan, nggak paham. Jadi dia apa namanya duduk di sebelahnya. Begitu di samping kiri. Dan kita yang tahu, dorong imam tuh, kudunya duduk. Iya, duduk sebentar. Dorong imam. Tapi harus begitu. Ya begitu biar sejajar. Dorong atau ini? Ya, dorong dimasuk mode biar dia maju. Biar dia maju, di kita sejajar. Gitu. Hah? Ya bolong-bolong di ini gitu. Masih dia maju. Ya nggak apa-apa pokoknya kode biar dia maju. Lu jangan dorongin, lu kan dorongin. Ah, enggak. Kayak begitu. Ya, maksudnya dia yang mundur ini kayak tadi saya kasih tahu. Oleh kayak tadi kan apa namanya saya nyontek kayak begini, tujuan itu yang dimaksud yang mundur ini kayak tadi. Kalau yang tadi yang bapak itu, ya kan sudah jawab itu nggak usah mundur, sempurnain aja kayak biasa sholat kayak gitu. Paham ya? Apa? Iya. Allah besar saya sudah berkata.